Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, alhamdulillahirabbil alamin bahwa pada hari ini kita akan melaksanakan kuliahan secara online melalui rekaman video. Saya harap saudara bisa dan mempelajari dengan sebaik-baiknya. Sebelumnya juga sudah saya sampaikan mengenai materi usul fikih melalui rekaman video juga dengan topik Al-Ahkam Asy-Syar'iyyah yang meliputi pembahasan tentang Al-Hakim, Al-Hukmu, Al-Mahkum Fih, dan Al-Mahkum Alaih. Ini juga saya harap saudara bisa menyimak dan mempelajari dengan sebaik-baiknya agar nantinya bisa dijadikan bahan untuk dapat mengikuti ujian akhir semester. Saudara, kali ini saya hanya akan menambah sedikit saja materi yang terkait tentang perbedaan pandangan para ulama mengenai hukum syar'i. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembagian hukum menurut ahli usul itu ada dua. Yang pertama adalah hukum taklifi, yang kedua adalah hukum wad'i. Hukum taklifi adalah hukum yang menghendaki dilakukannya suatu perbuatan oleh mukallaf, atau hukum yang menghendaki untuk ditinggalkannya suatu perbuatan oleh mukallaf, atau hukum yang menghendaki kebolehan memilih bagi orang mukallaf untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Itulah hukum taklifi. Jumlah hukum taklifi itu ada 5. Yang pertama yaitu al-ijab, kedua an-nadb, yang ketiga at-tahrim, yang keempat al-karahah, dan yang kelima al-ibahah. Kelima hukum itu mempunyai efek terhadap perbuatan mukallaf. Nah, efek itulah yang kemudian disebut hukum menurut ilmu fikih, yang kemudian kita kenal dengan al-ahkamul khamsah. Hukum yang 5 yaitu wajib, mandub, muharram, makruh, dan mubah. Itulah jumlah hukum menurut jumhurul ulama. Namun menurut ulama Hanafi, hukum taklifi itu bukan dibagi menjadi 5, tapi menjadi atau dibagi menjadi 7. Mengapa demikian? Hal ini karena ketika misalnya tuntutan untuk melakukan sesuatu itu berupa tuntutan pasti atau iqtidaan jaziman, atau berupa tuntutan yang bersungguh-sungguh, sementara dalilnya berupa dalil qat'i, maka itu namanya fardu, bukan wajib, namanya fardu. Karena apa? Karena tuntutan untuk melakukan sesuatu itu merupakan tuntutan yang pasti atau berupa tuntutan yang sungguh-sungguh, sementara dalilnya menggunakan dalil qat'i. Contoh, aqimus shalah, dirikanlah sholat. Nah, mendirikan sholat adalah hukumnya fardu karena tuntutannya berupa tuntutan yang sungguh-sungguh dan dalil yang digunakan berdasarkan dalil qat'i. Maka namanya fardu, bukan wajib. Tetapi jika dalil yang digunakan itu berupa dalil dhanni, maka tuntutan yang sungguh-sungguh itu namanya bukan fardu tapi wajib karena dalilnya berupa dalil dhanni. Contoh, la sholatah illa bi fatihatil kitab. Membaca Al-Fatihah
dalam sholat adalah wajib hukumnya. Mengapa? Karena tuntutannya berupa tuntutan yang sungguh-sungguh dan berdasarkan dalil dhanni, yaitu hadis yang bukan hadis mutawatir. Jika tuntutan untuk melakukan sesuatu itu berupa tuntutan yang tidak sungguh-sungguh atau ghairu jazimin, maka baru dinamakan mandub atau sunnah. Jadi tuntutan untuk melakukan sesuatu itu ada 3, yaitu ada fardu, ada wajib, dan ada mandub. Nah sekarang tuntutan untuk meninggalkan sesuatu. Kalau tadi tuntutan untuk melakukan sesuatu, sekarang tuntutan untuk meninggalkan sesuatu, suatu perbuatan. Jadi ketika misalnya tuntutan untuk meninggalkan sesuatu perbuatan itu berupa tuntutan yang pasti, iqtidaan jaziman, atau berupa tuntutan yang sungguh-sungguh, sementara dalilnya berupa dalil qat'i, maka itu dinamakan muharram atau dinamakan haram. Karena tuntutannya sungguh-sungguh, dalil yang digunakan adalah dalil qat'i. Contoh, wala taqrabuz zina. Janganlah mendekati zina atau melakukan perbuatan zina. Perbuatan zina adalah haram. Karena tuntutan untuk meninggalkannya itu berupa tuntutan yang sungguh-sungguh dan berdasarkan dalil yang qat'i, yaitu Al-Quran berupa wala taqrabuz zina. Namun jika dalil yang digunakan itu berupa dalil dhanni, maka bukan haram namanya, tetapi disebut makruh tahrim, makruh yang sudah mendekati keharaman. Contoh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadzani haramun ala rajuli ummati halalun li nisaihim. Bahwa laki-laki berpakaian kain sutra dan memakai cincin emas adalah makruh tahrim. Karena tuntutannya sungguh-sungguh, tetapi berdasarkan dalil dhanni. Sehingga makruh tahrim bukan haram, tapi makruh yang mendekati haram. Karena walaupun tuntutannya sungguh-sungguh, namun dalil yang digunakan adalah dalil dhanni, yaitu hadis yang bukan hadis mutawatir. Nah, jika tuntutan untuk meninggalkan sesuatu itu tidak sungguh-sungguh, ghairu jazim, maka namanya makruh tanzih. Jadi tuntutan untuk meninggalkan, untuk melakukan sesuatu itu ada 3, ada fardu, ada wajib, ada mandub. Dan tuntutan untuk meninggalkan sesuatu itu juga ada 3, yaitu muharram, makruh tahrim, dan makruh tanzih. Kemudian ditambah lagi 1, yaitu tuntutan yang berisi kebolehan memilih antara melakukan atau tidak melakukan, yang kemudian namanya mubah. Sehingga dengan demikian menurut Hanafi, bahwa jumlah keseluruhan daripada hukum taklifi ini adalah 7, bukan 5, yaitu 1 fardu, wajib, mandub, muharram, makruh tahrim, makruh tanzih, dan mubah. Inilah kira-kira yang perlu saya sampaikan terkait dengan perbedaan pandangan mengenai pembagian hukum taklifi antara oleh para ulama. Nah saudara, kalau misalnya ada yang mau bertanya silakan, tetapi saya anjurkan melalui tulisan. Nanti pada pertemuan berikutnya saya berikan jawabannya satu persatu. Kira-kiranya inilah perkuliahan melalui rekaman video yang sudah saya sampaikan, dan saya harap saudara tetap bisa menyimak, mempelajari dengan sebaik-baiknya.
Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.